Baik, terima kasih. Ya, Mas Bro. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, untuk kesempatan pada kuliah hari ini, siang hari ini, kita akan membahas tentang pengantar teknik biomedika. Ini adalah salah satu cabang ilmu teknik, gabungan dari beberapa ilmu teknik ada di dalamnya nanti, yang berkaitan dengan dunia medis dan kedokteran. Oke, sekarang muncul pertanyaan tentang apa itu teknik biomedis atau biomedika tadi. Nah, terminologinya ini berkaitan dengan definisi-definisi dari apa itu tentang teknik biomedis atau rekayasa biomedika atau teknik biomedika, ini merujuk pada hal yang sama ya. Kemudian bagaimana tentang sejarah dari teknik biomedis, kemudian tentang cabang-cabang dari BME. BME ini Biomedical Engineering, bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah teknik biomedis. Kalau bahasa Inggrisnya Biomedical Engineering, sering disingkat dengan BME, Biomedical Engineering. Baik, kita lanjut tentang definisi umum dari teknik biomedis. Di sini dijelaskan bahwa teknik biomedis merupakan penerapan ilmu teknik dan analisisnya untuk pemecahan masalah dalam kedokteran dan ilmu biomedis. Jadi penggunaan dan penerapan ilmu teknik dan cara analisisnya untuk memecahkan permasalahan. Jadi mencari solusi untuk masalah-masalah di bidang kedokteran dan ilmu biomedis. Itu definisi umum dari teknik biomedis. Kemudian keragaman atau beberapa terminologi, beberapa istilah dalam teknik biomedis. Nah, ini nanti muncul beberapa terminologi atau beberapa istilah dalam teknik biomedis. Nah, nanti ada perbedaan dan ada perbedaan masing-masing dari terminologi ini nanti ya. Yang pertama ada teknik biomedis, kemudian ada biomedik, ada bioteknologi, kemudian ada teknik klinis, kemudian ada teknologi medis, kemudian ada teknologi perawatan kesehatan. Nah, ini beberapa istilah atau terminologi dalam teknik biomedis. Kemudian untuk teknik medis atau engineer-nya, orangnya disebut dengan insinyur medis atau medical engineering, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ya insinyur medis. Menggunakan konsep rekayasa itu teknik ya, menggunakan konsep rekayasa atau teknik dalam teknologi untuk pengembangan. Apa yang dikembangkan? Peralatan. Nah, dalam ini adalah peralatan medis ya, seperti peralatan untuk memonitoring detak jantung, peralatan untuk mendeteksi citra yang ada dalam tubuh. Nah, misalkan penggunaan USG, ultrasonografi ya, itu nanti termasuk pengembangan peralatan ya. Kemudian pemanfaatan sinar Roentgen atau sinar X untuk memonitoring
keadaan tulang-tulang manusia. Nah, itu pengembangan peralatan medis ya, yang berkaitan dengan teknik elektro. Kemudian untuk perangkat diagnostik dan terapi, selain peralatan tadi ada peralatan yang fungsinya untuk terapi. Nah, terapi ini bersifat untuk penyembuhan ya. Nah, yang saya sebutkan pertama tadi ya cenderung untuk pemeriksaan. Nah, kalau yang terapi untuk penyembuhan. Kemudian selain itu teknik medis atau orangnya insinyur medis juga mengembangkan organ-organ buatan. Organ-organ buatan ini contohnya ya jantung buatan, ginjal buatan. Ini kan sudah dikembangkan beberapa tahun yang lalu. Jadi ada manusia yang hidup dengan organ buatan. Jantungnya itu jantung, bukan jantung asli lagi, tapi jantung buatan. Jantung buatan dari insinyur-insinyur medis ini, insinyur biomedik. Kemudian alat kesehatan yang lain yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan dan rumah sakit. Kemudian perannya apa? Nah, memeriksa beberapa bagian biologi dan kedokteran untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana teknologi maju yang memungkinkan digunakan dan menguntungkan dalam dunia medis atau kedokteran. Jadi apabila sudah dikembangkan perangkat-perangkat yang modern, nah, ini penerapannya seperti apa? Perhitungannya, untung ruginya menggunakan perangkat-perangkat yang sudah dikembangkan tersebut. Baik dari sisi medisnya seperti apa, menguntungkan atau tidak, sisi ekonomisnya, kalau menguntungkan tapi bagi pasien ongkosnya sangat memberatkan kan ya juga bermasalah juga ya. Jadi ditinjau dari beberapa aspek dari pengembangan peralatan-peralatan tersebut. Kemudian ada lagi teknik klinis. Nah, di sini orangnya atau engineer-nya disebut clinical engineering, clinical engineer, sorry. Kalau bahasa Indonesianya insinyur klinis. Nah, ini menggunakan teknik, konsep dan konsep manajemen dan teknologi yang seperti disebutkan tadi ya, baik itu teknologinya, perangkatnya maupun pengembangan metodenya. Nah, itu terkait dengan itu. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, bagaimana perawatan pasien yang lebih baik. Nah, kemudian juga ditinjau dari sisi ekonomi, biayanya yang tidak memerlukan biaya yang besar, yaitu biaya yang minim dengan penerapan teknologi tersebut. Kemudian perannya adalah untuk memberikan layanan secara langsung terkait dengan perawatan pasien dengan profesional perawatan kesehatan yang lainnya. Nah, jadi nanti berhubungan dengan tenaga kesehatan atau nakes. Nakes dalam hal ini ada beberapa ya, ada yang nakes seperti perawat itu juga nakes, dokter dan para medis lainnya juga termasuk nakes. Kemudian juga tentang masalah-masalah yang berasal dari lingkungan klinis, memberikan layanan terkait itu. Ini tentang teknik klinis. Tanggung jawabnya apa? Nah, teknik klinis bertanggung jawab atas efektivitas peralatan. Bagaimana peralatan-peralatan klinis yang digunakan di bidang kedokteran, rumah sakit, itu bisa bekerja dengan efektif. Jadi tingkat errornya itu tidak melebihi batas toleransi atau tingkat errornya sangat minim. Nah, kalau dokter memeriksa suatu pasien, datanya error kan nanti bermasalah kan dengan hasil analisanya. Nah, kemudian juga bertanggung jawab tentang pasokan suplai daya listriknya.
jangan sampai peralatan-peralatan elektronis yang berkaitan dengan medis itu tiba-tiba listriknya mati, padam. Nah, bisa-bisa pasiennya mati semua nanti ya, yang pasien yang kritis yang memerlukan perangkat medis elektronis itu. Ya, itu dijaga jangan sampai suplai listriknya bermasalah. Nah, itu tanggung jawab dari teknik klinis. Nah, dalam pengerjaannya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seorang engineer teknik klinis ini dibatasi oleh beberapa aturan ya. Nah, yang pertama adalah aturan medis, kemudian yang kedua yaitu aturan pemerintah, dalam hal ini ya pemerintah kita, pemerintah RI, dan aturan rumah sakit. Nah, itu peraturan yang harus dipatuhi oleh seorang engineer klinis. Kemudian ada terminologi yang lain yaitu bioengineering. Nah, kalau orangnya disebut dengan bioengineer. Nah, kegiatan ini berorientasi pada penelitian dasar yang erat kaitannya dengan bioteknologi. Nah, kemudian rekayasa genetik. Nah, ini untuk yang khusus rekayasa genetik ya. Ini memodifikasi sel hewan atau tumbuhan untuk dapat mengembangkan hewan atau tumbuhan baru yang mempunyai sifat lebih baik. Ini berkaitan dengan rekayasa genetik. Kemudian ada bioteknologi terintegrasi. Nah, ini bioteknologi yang berkaitan dengan subdisiplin ilmu-ilmu yang lain. Ada berkaitan dengan fisika, kimia, matematika, ilmu komputasi, kemudian prinsip-prinsip teknik yang lain. Kemudian bioengineering, ini memajukan konsep-konsep dasar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pengetahuan dari tingkat molekuler, ya molekul itu kan sesuatu yang sangat kecil ya, tingkatan ukuran sel dalam suatu makhluk hidup ya, hingga yang paling besar yaitu berupa sistem organ makhluk hidup. Kemudian mengembangkan pendekatan biologi, kemudian bahan, proses, implan, kemudian perangkat, dan informatika yang inovatif. Jadi ini yang dikembangkan oleh bioengineering. Semua itu bertujuan untuk pencegahan, diagnosa, dan pengobatan suatu penyakit. Juga untuk rehabilitasi pasien untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi itu konsep dan tujuan untuk bioengineering. Itu terminologi untuk bioengineering ya. Nah, kemudian ini terminologi teknik biomedis. Ya, ini yang berkaitan dengan teknik elektro ya. Teknik biomedis. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek dulu suara saya masih terdengar bagus. Masih Pak, masih dengar Pak, masih Pak. Baik, oke. Saya lanjutkan. Bagus Pak. Untuk teknik biomedis, kalau bahasa Inggrisnya biomedical engineering atau sering disingkat BME ya, biomedical engineering. Nah, ini merupakan profesi interdisipliner, yaitu berhubungan beberapa disiplin ilmu yang berkembang. Nah, penerapannya dari disiplin ilmu teknik, rekayasa itu teknik ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya engineering, bahasa Indonesia itu rekayasa atau teknik. Kemudian dari disiplin ilmu matematika, komputasi, kemudian dan sains. Untuk analisis masalah biologi dan fisiologi, ini berkaitan dengan dunia medis ya, biologi dan fisiologi. Untuk menghasilkan kemajuan teknologi dalam perawatan kesehatan.
Ini adalah teknik biomedis atau biomedical engineering. Nah, ini ada beberapa definisi dari biomedical engineering atau BME atau teknik biomedis. Di sini disebutkan definisi yang pertama, teknik biomedis adalah disiplin ilmu yang memajukan pengetahuan di bidang teknik, biologi, dan kedokteran untuk meningkatkan kesehatan manusia melalui kegiatan lintas disiplin. Lintas disiplin ini maksudnya melibatkan banyak disiplin ilmu ya, yang mengintegrasikan ilmu teknik, ilmu biomedis, dan praktek klinis. Praktek klinis itu praktek kesehatan ya. Nah, itu definisi yang pertama tentang biomedical engineering atau teknik biomedis. Kemudian di dalam teknik biomedis atau biomedical engineering tersebut itu termasuk perolehan pengetahuan dan pemahaman baru tentang sistem kehidupan melalui penerapan teknik eksperimental. Eksperimental itu uji coba ya. Dan analitis itu menganalisa hasil eksperimental tadi, menganalisa hasil uji coba yang inovatif, substantif, dan berdasarkan dengan ilmu teknik atau ilmu rekayasa. Zaman dulu kalau orang patah tulang itu kan tidak bisa dilihat posisi tulangnya yang patah seperti apa, itu kan beberapa puluh tahun atau ratus tahun ke belakang kan tidak memungkinkan. Nah, sekarang dengan ditemukannya atau dikembangkannya peralatan biomedis, seseorang yang mengalami patah tulang itu bisa dilihat posisi tulangnya seperti apa yang patah dengan menggunakan sinar X atau sinar Röntgen. Nah, itu kan termasuk kemajuan di bidang teknik biomedis. Yang menguasai detail tentang peralatan teknik biomedis itu bukan dokter ya, tapi engineer biomedis atau insinyur biomedis. Dokter hanya paham bagaimana mengoperasikan alat peralatan biomedis tersebut. Untuk sistem kerja alat, kemudian bagaimana perangkat terdiri tersusun dari apa saja, ya itu yang tahu di dalamnya adalah engineer biomedik, insinyur biomedis ya. Kemudian juga termasuk tentang pengembangan perangkatnya. Nah, pengembangan ini ya penelitian terus ya, sehingga nanti berkembang teknologi baru ditemukan terus ya, itu berdasarkan riset atau penelitian yang terus dilakukan. Kemudian algoritmanya, bagaimana prosesnya juga. Kemudian sistem baru untuk memajukan di bidang biologi, kedokteran, serta meningkatkan praktek biomedis dan layanan kesehatan. Halo, mohon maaf untuk yang mic-nya nyala, tolong dimatikan ya, biar tidak tabrakan suaranya. Baik. Itu cakupan-cakupan dari teknik biomedis ya, atau biomedical engineering. Kemudian ini ada definisi lain tentang biomedical engineering atau teknik biomedis. Definisi yang kedua. Nah, di sini didefinisikan bahwa teknik biomedis merupakan penggunaan teknologi rekayasa atau teknologi di bidang rekayasa atau bidang teknik ya, kemudian instrumentasi dan metode untuk memecahkan masalah medis, seperti meningkatkan pemahaman kita tentang fisiologi dan pembuatan anggota badan dan organ buatan. Ini definisi yang lain ya, dalam hal ini yang kedua ya, kalau di sini dalam
atau definisi tentang teknik biomedis atau biomedical engineering. Jadi untuk memecahkan permasalahan medis, kemudian meningkatkan pemahaman dalam ini ya, pemahaman tenaga medis ya, dokter atau perawat atau yang lain tentang fisiologi, dan bisa juga tentang pengembangan pembuatan organ buatan. Seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan dengan teknologi biomedis yang sekarang, apabila ada pasien yang mengalami gagal jantung dan jantungnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, bisa diimplementasikan atau diterapkan dengan penggunaan organ buatan. Dalam hal ini ya jantung buatan ya, kalau yang gagal berfungsi adalah jantung. Kemudian insinyur biomedis ini menerapkan prinsip-prinsip yang berbeda dalam beberapa subdisiplin ilmu ya. Kalau untuk yang insinyur biomedis yang berkaitan dengan teknik elektro, ini berkaitan dengan peralatan instrumentasi dan bioamplifier. Instrumentasi ya contohnya tentang peralatan-peralatan untuk memonitoring kondisi pasien ya. Misalnya kondisi detak jantungnya, kondisi tekanan darahnya, kondisi parameter-parameter kesehatan lainnya. Nah, itu berkaitan dengan listrik dan elektronika. Ini berkaitan dengan teknik elektro di sini. Kemudian ada yang berkaitan dengan mekanis. Ini teknik mekanis, ini teknik mesin ya. Kemudian ada berkaitan dengan ilmu fisika dan ilmu kimia. Kemudian juga ada berkaitan dengan sistem optik. Sistem optik ini berkaitan dengan beberapa hal pengukuran optik, misalkan berkaitan dengan kesehatan mata ya. Kemudian ilmu komputer. Ilmu komputer kemarin kita sudah mempelajari ya, ilmu komputer ini juga merupakan subdisiplin ilmu dari teknik elektro juga ya. Ini juga bersinggungan dengan insinyur biomedis. Di sini digunakan untuk kedokteran, komputasi, kemudian analisis sinyal. Sinyal berkaitan dengan kondisi pasien ya tentunya ya. Dan sistem informasi. Kemudian juga ilmu tentang material yang digunakan untuk bidang medis. Nah, contoh untuk material organ buatan, contoh, jangan sampai materialnya membahayakan dari pasien yang menggunakan tersebut ya. Makanya diperlukan ilmu tentang material. Masih di teknik biomedis atau biomedical engineering, seorang insinyur biomedis ya ini bisa memahami, kemudian memodifikasi atau mengontrol dari sistem biologis. Kemudian aplikasinya analisis sistem rekayasa, kemudian pemodelan fisiologi, kemudian simulasi ya. Disimulasikan dengan sistem komputer. Bagaimana contoh apabila detak jantung seorang itu sekian per detik, itu pengaruhnya apa terhadap kesehatan tubuh pasien tersebut misalnya. Nah, itu bisa disimulasikan dan juga bisa dikendalikan. Nah, ini kemampuan-kemampuan dan penerapan dari insinyur biomedis. Kemudian insinyur biomedis juga bisa mendesain atau merancang ya, membuat produk yang dapat memantau fungsi fisiologi. Contoh ya, memantau berapa tekanan darah seseorang, memantau berapa gula darah seseorang. Nah, itu kan bisa seorang insinyur biomedis mengembangkan perangkat-perangkat tersebut. Kemudian bagaimana menampilkan detail anatomi dari suatu
organ atau makhluk hidup. Nah, ini juga dengan bantuan perangkat-perangkat elektronik tentunya. Kemudian deteksi, pengukuran, dan pemantauan sinyal fisiologi. Ini juga menggunakan sensor ya, tapi jangan menggambarkan sensor yang digunakan untuk tubuh pasien itu sama dengan sensor yang digunakan untuk perangkat elektronik ya, karena sifatnya nanti nempel ke tubuh makhluk hidup, makanya sensornya bentuknya pun berbeda. Nah, ini namanya biosensor. Kemudian instrumentasi medis, kemudian pencitraan medis. Pencitraan medis itu ya seperti yang saya contohkan tadi, pengambilan foto dalam tubuh manusia, itu bisa menggunakan bantuan sinar X, sinar Röntgen. Nah, itu juga untuk menghasilkan citra medis. Kemudian seorang insinyur biomedis juga bisa membantu dalam mendiagnosis dan pengobatan pasien. Tentunya bekerjasama dengan tenaga kesehatan ya, dalam hal ini dokter. Seorang insinyur biomedis bisa memberikan saran atau anjuran kepada dokter bahwa dari hasil analisa menggunakan sistem komputer atau sistem perangkat elektronik yang digunakan oleh seorang insinyur biomedis tadi, bisa memberikan masukan kepada dokter atau tenaga kesehatan bahwa seharusnya diambil keputusan seperti ini dengan data-data yang didapat seperti ini, sehingga nanti bisa mengambil keputusan yang tepat untuk penanganan pasien dalam suatu kasus kesehatannya. Kemudian juga untuk informatika medis, ya, misalkan contoh untuk database atau riwayat kesehatan pasien. Nah, itu datanya disimpan di database suatu rumah sakit atau suatu instansi kesehatan yang lain. Jadi pasien yang datang ke situ tinggal buka data rekam medisnya, sudah tampil dengan sendirinya. Kemudian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini juga dikembangkan oleh insinyur biomedis. Nah, contoh ya, sekarang di negara-negara maju, entah di Indonesia sudah atau belum ya, di negara maju yang melakukan tindakan operasi pada pasien itu bukan hanya seorang dokter, tapi bisa juga dilakukan oleh robot. Nah, robot di sini sudah ditanamkan program artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu dengan pengembangan di bidang teknik biomedis ya, pengembangan penelitian di bidang teknik biomedis. Kemudian mengawasi pemeliharaan peralatan biomedis, karena ya seperti kita lihat ya, peralatan biomedis itu bukan sesuatu yang murah. Tidak semua rumah sakit memiliki peralatan biomedis yang memadai. Ini harganya bisa miliaran, ratusan juta, bahkan bisa sampai triliunan ya untuk peralatan biomedis. Contoh untuk CT scan itu ya, yang pasien dimasukkan ke dalam peralatan CT scan itu bisa diketahui kondisi baik kondisi jaringan di dalam maupun di luar tubuhnya, itu kan sangat mahal ya peralatan-peralatan seperti itu. Nah, makanya perlu pemeliharaan. Nah, yang bertanggung jawab di sini ya seorang insinyur biomedis itu juga. Kemudian menyelidiki kegagalan peralatan biomedis. Apabila ada suatu peralatan biomedis yang tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, ini yang bisa melakukan perbaikan dan inspeksi atau mencari apa penyebabnya. Nah, itu seorang insinyur
biomedis. Kemudian tentang pemasangan peralatan baru dan pengadaan pembeliannya ya. Nah, ini juga melibatkan seorang insinyur biomedis. Kemudian ini contoh ya, beberapa pengembangan instrumen atau peralatan medis dari masa ke masa. Nah, ini untuk termometer ini sudah ditemukan zaman sudah lama ya, tahun 1600-an ya. Kemudian lensa optik ini juga tahun 1600-an oleh Newton. Kemudian stetoskop ini saya tidak semua paham ya, karena banyak di sini ya istilah-istilah yang ada di sini tentang dunia kedokteran. Nah, kalau yang berkaitan dengan electrical engineering ya mungkin saya paham ya, tapi yang berkaitan dengan peralatan medis yang murni ya mungkin saya itu baru tahu. Stetoskop ini saya juga kurang jelas, mungkin stetoskop itu yang alat periksa itu ya. Kemudian jarum suntik, nah ini ditemukan tahun 1800-an ya. Kemudian penggunaan sinar X dan sinar Roentgen ini sudah ditemukan sekitar tahun 1896. Kemudian radioaktivitas, nah ini penggunaan teknologi nuklir ya. Radioaktif itu berkaitan dengan zat radioaktif atau nuklir. Biasanya untuk terapi kanker ya. Kemudian selanjutnya ada elektrokardiograf. Nah, ini sepertinya berhubungan dengan kesehatan jantung ya. Kemudian elektroensolografi, ini saya tidak paham ini peralatan untuk apa ini. Kemudian ada elektro pH, kemudian unit bedah listrik. Nah, ini unit bedah yang digunakan dokter bedah tapi sudah menggunakan perangkat elektronik. Kemudian ini ada radionuklida, ini berkaitan dengan penggunaan zat radioaktif juga ya. Kemudian untuk bantuan pernafasan, ventilator, ini paru-paru, bantuan pernafasan. Kemudian pencitraan ultrasonik, nah, ini untuk pengambilan gambar citra untuk mendiagnosis pasien. Kemudian pencitraan resonansi magnetik atau disingkat MRI. Ini sudah ditemukan tahun 1946. Kemudian tomografi komputer ini ditemukan pada tahun 1969. Kemudian defibrilator jantung listrik, ini saya kurang tahu untuk apa ini. Ini ditemukan atau dikembangkan tahun 1980. Kemudian alat pacu jantung yang ditanamkan di tubuh pasien ya. Nah, ini dikembangkan tahun 1960. Kemudian katup jantung, kemudian kateter jantung, ginjal buatan ya, ini masing-masing ditemukan tahun sekian. Kemudian jantung buatan dikembangkan pada tahun 1984. Oke, saya cek suara dulu, masih bisa dengar dengan baik? Masih, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya tuh ya. Oke. Kemudian ini beberapa cabang dari biomedical engineering. Yang pertama ada biomechanical atau biomekanik. Nah, ini adalah penerapan mechanical klasik untuk masalah biologis dan medis. Kemudian studi tentang pergerakan padatan biologis, cairan, bahan viskoelastik, kemudian kekuatan otot, kemudian bagaimana mendesain organ buatan atau anggota badan buatan. Ini di dalam cabang biomekanika. Ada yang namanya biomaterial. Nah, di sini tentang mempelajari bagaimana jaringan hidup, kemudian biomaterial sintetis atau jaringan buatan. Nah, ini bisa terbuat dari polimer, logam, keramik maupun komposit.
yang digunakan untuk mengganti dari bagian sistem makhluk hidup. Nah, yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan organ-organ yang lain dalam jaringan jaringan pasien ya. Nah, ini bagaimana bisa agar material yang digunakan tersebut tidak beracun, karena akan ditanamkan dalam tubuh manusia ya. Kemudian tidak bersifat non karsegenik ya, sama ini non karsegenik, ini tidak menimbulkan kanker ya. Kemudian sifatnya stabil, kemudian secara mekanis kuat. Jangan sampai masih ditanam dalam tubuh manusia, masih dalam seminggu organ tersebut rusak, material tersebut rusak, kan jadi masalah. Operasi lagi. Nah, itu bagaimana materialnya harus kuat. Kemudian beberapa cabang yang lain dari biomedical engineering adalah penggunaan sensor-sensor biomedis. Ya. Sensor-sensor ini tentunya untuk mengukur parameter-parameter kesehatan pasien ya. Contoh untuk mengukur detak jantung pasien, untuk mengukur tensi darah pasien, untuk mengukur gula darah pasien. Nah, ini digunakan sensor-sensor biomedis. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena bioelektrik. Ya. Ini berasal dari sel saraf dan otot, kemudian generasi di saraf, otak, jantung, dan otot rangka, kemudian juga tentang analisis dan pemodelannya, kemudian bagaimana merekam dan mendiagnosanya atau mendiagnosisnya. Nah, ini juga merupakan cabang dari biomedical engineering atau teknik biomedik. Kemudian pemrosesan dan analisa sinyal biomedis. Nah, ini untuk tentunya pengumpulan data ya. Setelah digunakannya peralatan elektronik dalam biomedik, tentunya kan peralatan atau instrumen tersebut menghasilkan data ya. Nah, data tersebut nantinya akan dianalisis baik oleh engineer biomedik ataupun oleh dokter. Nah, nantinya sehingga akan bisa menghasilkan keputusan tindakan apa yang tepat untuk dilakukan pada pasien tersebut. Kemudian pencitraan medis, ya, ini pemrosesan citra atau gambar medis untuk mengetahui anatomi atau fungsi fisiologi tubuh pasien ya, sehingga ditampilkan, bisa dihasilkan gambar yang detail tentang anatomi dari pasien yang mengalami sakit atau masalah, sehingga bisa nantinya dihasilkan keputusan yang tepat. Kemudian untuk cabang yang lain dari biomedical engineering yaitu instrumen dan perangkat medis. Dari instrumen, dari desainnya atau rancangannya, kemudian perangkat medisnya yang digunakan untuk memantau dan mengukur fungsi biologis. Fungsi biologis yaitu fungsi dari organ-organ tubuh makhluk hidup ya, dalam ini pasien ya. Kemudian penerapan teknik elektronik dalam pengukuran untuk mengembangkan perangkat yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan pasien. Jadi dalam pengembangan untuk perangkat yang bisa mendiagnosis itu kan memantau, memonitor bagaimana fungsi-fungsi organ-organ dalam tubuh pasien tersebut kan. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pengobatan. Kalau pengobatan ini arahnya ke terapi ya. Ini penguatan biopotensial, kemudian monitoring pasien, penerapan bedah listrik juga termasuk. Kemudian bioteknologi, ya, ini teknologi di tingkat seluler, yaitu pengembangan bidang teknik atau rekayasa, tapi di tingkat seluler ya, itu ukurannya kecil.
melingkupi ukuran sel seluler itu ya, sel makhluk hidup. Jadi ya menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang berukuran mikroelektronik ataupun pengembangannya sekarang ke nanoelektronik. Nanoelektronik berarti 10 pangkat min 9 ya. Kalau mikro kan 10 pangkat min 6. Kemudian ini merupakan cabang biomedical engineering yang lain, yaitu rekayasa sel dan jaringan. Ini, yaitu bagaimana merekayasa suatu fungsi jaringan tubuh pasien, baik di tingkat sel maupun di tingkat jaringan. Kemudian rehabilitasi teknik. Ini untuk rehabilitasi misalkan individu yang mengalami gangguan fisik atau cacat ya. Nah, itu bagaimana penggunaan atau digunakan perangkat yang seperti apa yang pas untuk orang-orang yang mengalami gangguan fisik dan cacat seperti itu. Kemudian cabang yang lain yaitu prostetis dan organ buatan. Ya, di sini pengembangan organ-organ pengembangan pembuatan organ-organ buatan. Tujuannya apa? Untuk mengganti fungsi organ tubuh pasien yang sudah tidak bisa digunakan. Organ tubuh pasiennya rusak, sudah tidak bisa digunakan, sehingga diperlukan organ sintetis atau organ tubuh buatan. Ini juga cabang dari biomedical engineering. Kemudian rekayasa klinis. Ini juga termasuk cabang biomedical engineering. Di sini bertanggung jawab atau bertujuan untuk teknik medis di rumah sakit, kemudian manajemennya dan penilaian teknologi biomedisnya, keselamatannya dan manajemen peralatan medisnya serta pengembangan produk untuk rekayasa klinisnya ini. Nah, kemudian cabang-cabang yang lain juga masih ada, yaitu pemodelan fisiologi, simulasi, dan kontrol. Seperti yang disebutkan di awal tadi ya, bisa mensimulasikan fungsi-fungsi organ tubuh. Kemudian bisa mengendalikan juga. Nah, informatik pasien atau individu pasien tersebut. Kalau bioinformatika ini masalah dalam sistem perawatan kesehatan yang melibatkan pemodelan matematisnya juga. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang beberapa alat kesehatan. Alat kesehatan di bidang kedokteran itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama alat diagnosa, kemudian alat terapi, dan alat rehabilitasi. Nah, ini alat bidang kedokteran itu secara garis besar ada 3 ini. Yang pertama, yang untuk diagnosa ya, keperluan untuk mendiagnosis pasien atau memeriksa pasien. Contoh ya, pengukur tensi darah, kemudian pengukur detak jantung, kemudian contoh lagi CT scan tadi. Nah, ini untuk semuanya peralatan untuk mendiagnosa. Nah, kemudian ada juga yang peralatan untuk terapi. Terapi ini berkaitan dengan untuk penyembuhan pasien ya. Kemudian juga alat untuk rehabilitasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang rehabilitasi ini contohnya alat-alat bantu untuk orang yang mengalami cacat secara fisik. Nah, ini untuk penjelasan secara detailnya ya, untuk yang peralatan diagnostik, perekaman, pemantauan, pengukuran, analisis, termasuk pencitraan ya, pengambilan gambar medis tadi. Kemudian pentingnya peralatan diagnostik, ya ini sangat penting untuk dokter ya, untuk meningkatkan, memperluas panca indera manusia dalam meningkatkan pengumpulan data dari pasien.
dokter itu bukan dukun atau paranormal ya, yang bisa tahu pasien tanpa memeriksa. Sedangkan untuk memeriksa sendiri, panca indera dokter juga mengalami keterbatasan, sehingga memerlukan perangkat elektronik ini tadi. Perangkat elektroniknya yang mengembangkan yaitu insinyur biomedis. Kemudian persepsi dokter dapat ditingkatkan dengan bantuan perangkat-perangkat biomedis tadi. Sehingga nanti dokternya bisa memberikan solusi yang pas untuk tindakan pasien. Kemudian untuk yang perangkat yang kedua yaitu yang terapi. Terapi ini macam-macam ya, terapi. Yaitu mengantarkan zat fisik ke tubuh untuk mengobati penyakitnya. Zat-zat yang digunakan macam-macam. Bisa tegangan atau arus listrik, kemudian tekanan, kemudian bisa juga dikasih radiasi elektromagnetik, bisa juga dikasih panas, bisa juga dikasih unsur-unsur radioaktif. Nah, ini nanti berhubungan dengan kedokteran nuklir ya, itu penggunaan zat-zat nuklir atau zat-zat radioaktif di bidang kedokteran. Tapi kita tidak membahas sampai jauh di situ ya. Kita membahas tentang teknik biomedik yang berhubungan dengan teknik elektro ya. Kemudian alat bantu yang rehabilitasi ini, rehabilitatif, bertujuan untuk membantu individu yang disabilitas. Disabilitas ini kan mempunyai keterbatasan ya, atau organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik atau cacat ya. Nah ini alat-alat bantu ini bertujuan untuk membantu individu-individu yang disabilitas tersebut. Contoh ya, orang yang mempunyai cacat kaki yang butuh alat bantu untuk penopang kedua kakinya. Kemudian apabila ada orang yang mengalami keterbatasan pendengaran, ya, kan ada alat bantu pendengaran itu kan semacam di dalamnya ada amplifier atau penguat sinyal suara, sehingga suara yang masuk ke alat bantu pendengaran tersebut volumenya bisa ditingkatkan. Nah ini untuk contoh kasus ya. Nah kemudian beberapa karakteristik atau sifat dari biomedical engineering. Nah, yang pertama merupakan metode dan perangkat yang digunakan untuk memecahkan masalah medis. Nah, karakteristik atau sifat dari disiplin ilmu biomedical engineering atau teknik biomedik, yaitu mengembangkan metode dan perangkat yang digunakan untuk memecahkan permasalahan medis, permasalahan di bidang kedokteran, yang bersifat sulit dan beragam dan kompleks. Anda bayangkan kalau saat ini dokter-dokter itu tidak bisa menggunakan perangkat elektronika biomedik, kira-kira dokternya bisa bekerja atau tidak, kan gitu ya. Meskipun dokternya pintar, tapi kalau peralatan biomediknya tidak ada, saya kira dokternya juga tidak bisa berbuat banyak. Nah, itu ada beberapa karakteristik dari biomedical engineering. Ini karakteristik yang lain berkaitan dengan jaringan biologis, organ, sistem organ, kemudian biofenomena, kemudian untuk pemahaman dan analisis, tentunya analisis di bidang kedokteran ya, dan seterusnya ini. Kemudian hubungan biomedical engineering dengan disiplin ilmu yang lain. Yang terutama di sini adalah hubungan dengan bidang kedokteran, ya. Kemudian hubungan dengan fisika dan hubungan dengan teknik yang lainnya. Nah, ini yang penjelasan secara rincinya untuk hubungan biomedical engineering atau teknik biomedik dengan
kedokteran. Hubungannya apa? Ya, penerapan ilmu tadi, ilmu biomedis tadi, teknik biomedis dan rekayasa untuk masalah yang timbul di bidang kedokteran dan biologi. Ya, jadi insinyur-insinyur teknik biomedis itu mengembangkan sistem atau perangkat yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan yang timbul di bidang kedokteran. Nah, itu ya, teknik biomedis hubungan dengan bidang kedokteran. Kemudian beririsan juga dengan ilmu teknik yang lain. Kalau ngomong di sini ya teknik elektro jelas sangat beririsan, sangat berhubungan ya. Hampir semua perangkat-perangkat biomedis itu berkaitan dengan perangkat elektronika. Kemudian juga berhubungan dengan mekanik, kimia, kemudian fisika, kemudian turunan-turunan dari biologi ya, biokimia, farmakologi dan seterusnya. Kemudian berhubungan dengan pengukuran fisiologi ya. Ini tadi sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya tadi ya. Aplikasi penting dari perangkat medis yaitu pengukuran dan rekaman fisiologis. Kemudian penting juga untuk insinyur biomedis memahami teknologi yang digunakan. Jadi harus paham teknologi yang digunakan dan perangkat-perangkat yang digunakan, perangkat elektro di bidang kedokteran. Prinsipnya dan metodenya seperti apa. Kemudian bidang medis di mana rekaman fisiologis memainkan peranan penting. Rekaman fisiologis tadi adalah data-data yang dihasilkan dari perangkat-perangkat diagnosa tadi ya, yang menggunakan perangkat elektronika tentunya. Nah, ini contoh beberapa parameter fisiologis yang penting untuk dunia kedokteran. Contoh ya, untuk pengukuran tekanan darah, ini kardiovaskuler ya, istilah kedokteran ini kayaknya di bidang jantung ya. Tekanan darah, aliran darah, kemudian volume darah, kemudian curah jantung. Nah, data-data ini bisa didapatkan dengan penggunaan perangkat elektronik biomedis. Kemudian ada yang perangkat-perangkat biopotensial. Ini ada istilah EKG, EEG, EMG. Nah, ini menghasilkan data-data yang tersendiri ya, spesifikasinya ya. Kemudian untuk parameter pernafasan, ini juga bisa menghasilkan data tentang volume dan kapasitas paru-paru seorang pasien. Kemudian aliran udaranya, ini datanya bisa diperoleh dengan perangkat-perangkat elektronik di bidang biomedis. Kemudian untuk kandungan gas dalam darah ya, tekanan gas dalam darah, kemudian saturasi oksigen, kemudian pH-nya berapa, ion yang lain yang terlalu dalam darah berapa. Ini juga bisa dipantau atau bisa dimonitoring dengan perangkat-perangkat elektronik di bidang biomedis. Kemudian hubungannya dengan fisika ini ya. Biomedical engineering terkait erat dengan ilmu fisika ya. Tentunya di sini fisika medis ya. Yaitu menerapkan fisika dalam kedokteran. Kemudian latar belakang fisik untuk metode pencitraan medis yang digunakan dalam radiologi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, penggunaan unsur-unsur radioaktif dalam bidang kedokteran atau istilahnya adalah kedokteran nuklir. Kemudian fisika untuk fenomena resonansi magnetik, kemudian ultrasonik. Nah, contoh penerapan ultrasonik adalah untuk USG atau ultrasonografi. Kemudian cahaya atau optik, ini untuk penanganan kesehatan mata contoh ya. Kemudian latar belakang fisik fisioterapi.
Nah, ini penggunaan radiasi pengion untuk pengobatan kanker contohnya. Kemudian hubungan dengan fisika yang lain, nah, ini berkaitan dengan biofisika, fisika yang terkait dengan sel atau biologi. Kemudian metode fisik terapan untuk molekul, jaringan, organ, dan tubuh untuk memecahkan masalah biologi. Dan seterusnya di sini ya, nanti Anda bisa baca. Baik juga untuk yang konsep inti. Kemudian hubungan dengan bidang teknik yang lain. Biomedical Engineering atau BME ini menerapkan prinsip dan metode dari teknik atau rekayasa, sains, dan teknologi. Mempunyai hubungan erat dengan disiplin ilmu yang lain ya. Ilmu kimia, ilmu komputer, ilmu listrik atau ilmu teknik listrik atau electrical engineering. Nah, di sini berkaitan dengan perangkat elektroniknya, kemudian medan elektromagnetiknya, kemudian pengolahan sinyalnya, kemudian analisis sistemnya seperti apa. Ini dalam electrical engineering berkaitan dengan teknik elektro ya. Kemudian berkaitan dengan matematika dan statistik juga. Kemudian teknik pengukuran dan kontrol. Ini juga masuk berkaitan dengan teknik elektro ya. Teknik kontrol, kemudian teknik mesin, ilmu material, dan fisika. Dan masih ada beberapa disiplin ilmu yang lain. Kemudian sudah habis ternyata slide-nya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini dari apa yang